Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM channel 224370. Saya dari kelas Akuntansi F angkatan 2024 dengan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima agar tercipta pemahaman yang sama. Komunikasi ini tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga mendengarkan, membaca, menulis, memberi ekspresi, memberi tanda, ataupun menggunakan simbol-simbol tertentu. Komunikasi juga merupakan aktivitas dasar manusia. Setiap hari kita melakukan komunikasi tanpa disadari, mulai dari berbicara dengan keluarga, chatting dengan teman, hingga membaca pesan di media sosial. Komunikasi penting karena menjadi jembatan untuk bekerja sama, membangun hubungan, mengambil keputusan, serta mengurangi kesalahpahaman dalam kehidupan. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ini yaitu komunikator. Jadi, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Tidak selalu harus satu orang. Komunikator juga bisa berupa kelompok, organisasi, bahkan media seperti radio atau televisi. Yang kedua, pesan. Jadi, pesan ini adalah inti informasi yang ingin disampaikan. Pesan bisa berupa fakta, opini, gagasan, perasaan, instruksi, bahkan harapan. Pesan harus disusun dengan bahasa yang jelas agar mudah dipahami penerima. Yang ketiga, media. Media adalah saluran yang digunakan. Media komunikasi sekarang sangat luas. Lisan, tulisan, telepon, WhatsApp, email, sampai platform video seperti TikTok dan YouTube. Pemilihan media komunikasi menentukan sukses tidaknya dalam berkomunikasi. Yang keempat, komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Setiap komunikan pasti memiliki latar belakang berbeda seperti budaya, kebiasaan, dan cara berpikir. Perbedaan ini bisa mempengaruhi bagaimana pesan ditangkap. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik sangat penting sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima dan dipahami. Umpan balik bisa berupa anggukan, jawaban, komentar, atau tindakan. Dan yang terakhir itu gangguan. Gangguan adalah segala hal yang menghambat proses komunikasi seperti suara bising, jaringan buruk, kata-kata ambigu, atau kondisi emosional. Adapun tujuan dari komunikasi, yang pertama, memberi informasi. Tujuan paling dasar adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain. Contohnya, guru menyampaikan materi atau teman memberitahu jadwal ujian. Yang kedua, mempengaruhi. Jadi komunikasi ini juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya membujuk, mengajak, atau mengarahkan orang melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengontrol. Dalam organisasi, komunikasi bisa dipakai sebagai alat kontrol. Contohnya, atasan memberi arahan kepada karyawan, atau ketua kelas memberi instruksi kepada anggota. Yang keempat, mengekspresikan diri. Kita berkomunikasi untuk menyampaikan perasaan, baik itu senang, sedih, marah, kecewa, maupun bahagia. Yang kelima, tujuannya yaitu membangun hubungan. Jadi, tanpa komunikasi, hubungan sosial tidak akan terbentuk. Pertemanan, kerjasama, dan lingkungan sosial tercipta dari komunikasi yang terus dilakukan. Dan yang terakhir, itu ada menghibur. Komunikasi juga digunakan untuk menghibur seperti stand up comedy, kontes lucu, atau cerita-cerita santai. Adapun hambatan komunikasi. Yang pertama itu hambatan fisik, seperti suara kendaraan, tempat bising, jarak yang terlalu jauh, atau kualitas jaringan yang buruk. Yang kedua itu hambatan semantik. Hambatan ini terjadi ketika kata-kata memiliki arti ganda atau sulit dimengerti, misalnya penggunaan istilah teknis atau bahasa asing. Yang ketiga, hambatan psikologis.
seperti emosi, stres, malu, atau marah bisa menghambat seseorang memahami pesan dengan baik. Yang keempat, hambatan budaya. Setiap budaya ini memiliki gaya komunikasi yang berbeda, seperti cara sopannya dalam berbicara, bersikap, atau nada bicara. Dan yang kelima, hambatan persepsi. Penerima pesan memiliki sudut pandang berbeda, sehingga pesan ditangkap tidak sesuai dengan maksud dari pengirim. Adapun jenis-jenis komunikasi, yang pertama itu komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal ini meliputi semua bentuk komunikasi menggunakan kata-kata, baik itu lisan maupun tulisan. Contohnya, percakapan pidato, presentasi, pesan teks, email, atau surat. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerak tubuh, raut wajah, tatapan mata, intonasi suara, bahkan cara berpakaian. Nonverbal ini lebih jujur dibanding verbal karena muncul secara alami. Yang ketiga, komunikasi interpersonal. Komunikasi ini merupakan komunikasi dua arah antara dua orang yang saling bertatap muka. Jadi komunikasi ini lebih personal dan mendalam. Yang keempat, komunikasi kelompok. Komunikasi ini terjadi ketika lebih dari dua orang berinteraksi, seperti diskusi kelas, rapat tim, atau forum organisasi. Yang kelima, komunikasi massa. Jadi komunikasi ini melalui media massa seperti radio, TV, koran, atau media sosial. Komunikasi jenis ini menjangkau banyak orang secara luas. Dan yang keenam, komunikasi organisasi. Komunikasi ini digunakan di lingkungan kerja atau sekolah, di mana prosesnya lebih terstruktur dan mengikuti aturan organisasi. Cara meningkatkan komunikasi efektif. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana agar pesan tidak salah ditafsirkan. Yang kedua, perhatikan intonasi suara. Jadi nada suara ini menentukan emosimu saat berkomunikasi. Ketiga, gunakan kontak mata. Kontak mata ini menunjukkan bahwa kita serius dan fokus. Keempat, berikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Jadi komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan, tetapi juga mendengarkan. Kelima, pastikan umpan balik. Jadi tanyakan apakah penerima memahami dari pesan yang disampaikan. Dan keenam, sesuaikan gaya komunikasi. Jadi cara berbicara ke teman tentu berbeda dengan cara berbicara ke dosen atau orang lain. Nah, adapun kesimpulannya yaitu komunikasi adalah proses penting dalam kehidupan untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan, dan mencapai tujuan bersama. Dengan memahami unsur, jenis, dan tujuan serta hambatan, kita dapat berkomunikasi lebih efektif dan mengurangi kesalahpahaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.